Ya, selamat malam Pak Kris dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Makro Gunawan dan pada hari ini kita akan menganalisa dan juga belajar mengenai pengambilan data dalam machine learning dan banyak metodenya. Nah, di sini kita memiliki codingan dari input library seperti pertemuan sebelumnya, yaitu menjelaskan di machine learning. Keduanya itu pasti menggunakan library-library seperti NumPy dan Pandas dan Matplotlib. Setelah itu, di sini menggunakan dataset load iris dan juga menggunakan mode selection dari trend test split, k-fold, stratified fold, dan juga cross-file score. Nah, terdapat yang beda di sini. Kalau misalnya di pertemuan sebelumnya ketika saya menjelaskan tentang machine learning dan juga contohnya dari logistic regression dan juga k-means clustering, sekarang di sini terdapat tambahan. Bukan saja trend test split, tapi juga ada yang namanya k-fold dan stratified fold. Kita akan belajar dari ketiga ini di bawah-bawahnya. Namun lanjut dulu. Terus ada escalation tree, ada decision tree, berarti ada pakai algoritma decision tree. Lalu ada logistic regression yang sebelum kita pernah bahas. Lalu ada KNN atau K-neighbors classifier, dan ada SVG. Setelah itu menggunakan parameter automatic accuracy score, precision score, recall score, eval score, dan Matthews score coefficient. Nah, karena ini menggunakan dataset iris ya, kita bisa lanjut aja ke modelnya. Ada 4 tadi sudah. Nah, dengan ini kita mengevaluasi model untuk trend test split dan juga fold. Di sini dilakukan evaluasi model selama 20 kali. Berarti nanti di grafik akan muncul 20 titik perbandingan dari trend test split, terus di sini ada atasnya tadi k-fold dan juga stratified fold. Untuk trend test split nanti menggunakan 0,3 juga, test size-nya sama. Dan selanjutnya untuk yang k-fold biasa menggunakan n-split 5, dan untuk stratified fold menggunakan n-split 5 juga. Perlu di garis bawahi mungkin untuk sebagai note saja, baik itu trend test split, k-fold, dan juga stratified fold itu merupakan cara-cara dalam pengambilan data. Misal kita ada data buah-buahan. Lalu kita ingin mengambil data untuk nanti di training model itu pakai metode trend test split. Nah, trend test split itu ibarat kata dia dari semua data yang ada dari dataset itu dia akan mengambil secara acak berdasarkan persentase. Misal di sini 0,3. Berarti yang dipakai buat training itu 0,7% dari data itu. 70% dari data itu, sisanya ya dipakai buat tes. Tapi dia tidak peduli apakah data itu dari kelas A atau kelas B, atau mungkin dari data itu cuma apel doang atau jeruk doang atau campuran, itu dia nggak peduli. Dia cuma pedulinya ngambil 70% buat training, 30% buat tes. Udah itu saja. Setelah itu kita ada k-fold atau CV normal gitu di sini bilangnya. Nah, k-fold ini dia ibarat kata melakukan trend test split, tapi dia melakukannya berkali-kali. Dia cuma kalau trend test split kan dia cuma melakukannya sekali, tapi kalau k-fold ini dia akan mengambil, mungkin tidak secara acak ya, tapi dia akan mengambil data dari dataset, dan dia akan mengambilnya itu bergiliran, sehingga ibarat kata semua data itu pasti akan kepake nanti di tes. Lalu ada CV stratified. Dia mirip dengan k-fold yang normal. Ini kan k-fold yang stratified ya. Bedanya itu dia akan mempertimbangkan bobotnya juga. Maksudnya apa? Misal kita punya dataset misal dataset bunga gitu. Ada 3 kelas bunga misal, terus 50 dataset, 50 dataset, 50 dataset masing-masing tipe bunga. Nah, kalau seperti itu
berarti kan aman gitu kan, semuanya sama jumlahnya, sehingga kalaupun kita mau trend test split juga lebih aman gitu karena tidak jomplang. Namun kalau misalnya kita pengen lebih aman lagi, kita pasti menggunakan kayak K-Vote atau K-Vote Stratified. Kenapa? Karena cara mereka untuk mengambil data kayak K-Vote yang normal kan, mengambil datanya itu dia akan bergiliran ya ibaratnya, sehingga dia kemungkinan dia bias itu tidak sebesar dari trend test split. Namun untuk K-Vote Stratified dia lebih aman lagi dia, karena dia akan mempertimbangkan bobot. Dalam arti kalau misalnya dari satu dataset misal bunga ya, ada yang satu kelasnya itu 100 datanya, sedangkan misal satu kelas lagi cuma 50 datanya, dia akan mempertimbangkan bobot itu. Misal berarti ada yang dua kalinya jumlah datanya. Kan jelas kalau diambil secara acak kayak trend split itu tidak baik ya, bisa jadi nanti yang diambil acak dari kelas yang lebih banyak sendiri, sehingga apa yang terjadi hasil kesimpulannya kelas yang lebih dikit jumlah datanya itu tidak terwakilkan. Nah, untuk penanggulannya itu digunakanlah K-Vote normal atau enggak K-Vote Stratified. Di mana K-Vote Stratified ini dia akan mempertimbangkan bobot ya. Misal tadi kan 100 ya, berarti dua kalinya nih, berarti dia akan mengambil misal 50% dari yang paling banyak, sehingga dia akan meratakan lah dari yang jumlah datanya itu berbeda-beda per kelas, dia akan meratakan sehingga jumlah data per setiap kali dia training itu pasti sama. Nah, perlu dimention juga untuk yang di bagian N split 5 ini. Maksudnya N split 5 apa? Ini jumlah iterasi. Dibedakan dengan N split yang 20. N split 20 berarti ya dilakukan selama 20 kali trainingnya. Itu buat semuanya, buat train test split, buat K-Vote normal dan K-Vote stratified. Tapi kalau misalnya yang N split 5 yang di sini itu memiliki arti yang beda. Dia artinya itu dari tiap-tiap daripada 20 iterasi itu dia akan melakukan 5 kali iterasi lagi. Berarti nanti ibaratnya kayak kalau misalnya lagi ada pertandingan ya, di K-Vote normal ini dia akan bertanding selama 5 kali dalam satu iterasi. Tentu pertandingannya ya masih bebas, masih random dia. Beda dengan nanti K-Vote Stratified. K-Vote Stratified itu ibarat kata sudah dari satu iterasi itu dilakukan 5 iterasi, dilakukan 5 kali pertandingan, dan 5 kali pertandingan itu misal judo atau mungkin taekwondo, nah kita akan dimiliki lawan yang sepadan, misal sepadan masa tubuhnya, seperti itu yang dimaksud dengan dia akan membobotkannya sepadan secara proporsional, seperti itu untuk yang K-Vote Stratified. Terus nanti untuk dievaluasi untuk dataset yang balance. Ini karena di dataset Iris ini dia ada 3 kelas, masing-masing ada 50 dataset, dan ini masih termasuk balance atau bisa dibilang rata lah gitu, tidak ada yang jomplang datanya. Setelah itu dilakukan line plot, grafik nanti secara garis, dan box plot grafik juga tapi untuk yang bentuk box. Lalu didapati di sini hasilnya 150 sampel, total fitur ada 4. Di sini ada targetnya, ada masing-masing kelasnya 50 50 50 rata balance. Terus proporsinya. Lalu ini hasilnya untuk yang balance. Dimana kita lihat di sini dari 4 ya, 4 decision tree, logistic regression, keadaan SVM ini yang paling jomplang di sini itu adalah decision tree, karena paling nonjok ke bawah dia secara akurasinya. Untuk sisanya juga sama juga mengikuti tren, cuman di sini kita mungkin bisa melihatnya di box plotnya juga. Dari box plotnya di sini kita bisa melihat bahwa hasil daripada performa di balance sheet ini
Dari decision tree kita bisa melihat di sini. Ini mungkin sebagai note saja cara membaca daripada box plot. Di sini ada kotak yang bisa mengartikan di mana data-data itu kebanyakan tersebar gitu, dari Q1 sampai Q3. Lalu sisanya ini adalah range dari nilai minimum sampai nilai maksimum kalau sampai atas. Dan untuk yang garis warna kuning oranye ini adalah nilai mediannya. Bulat-bulat itu artinya outlier atau nilai yang di luar daripada normal. Tuh. Ini adalah contoh yang diberikan, lalu diberikan tugas yaitu untuk menggunakan dataset sendiri dan membuat dengan codingan yang sama, dengan codingan yang mirip, bisa dibedakan dikit juga. Nah, ini untuk yang versi unbalanced atau tidak balance ya, karena di sini dia membuatnya dari kelas 1 tetap 50 tapi kelas 2 kelas 0 yang 50 dan tapi kelas 1 dan kelas 2 ini di limit menjadi 20. Sehingga ketika terjadi jomplang maka dari renta split maupun dari Careful normal dan Careful stratified itu akan berbeda menanganinya. Kita bisa melihat di sini kejomplangan ya daripada SPM di sini. Dan juga secara box plotnya kita bisa melihat bahwa untuk ini adalah bagian dari K-fold normal dan K-fold stratified itu jauh lebih presisi dibandingkan trend test split ketika terjadi jomplangan. Ketika jadi unbalanced, trend test split tidak bisa untuk menghandle kejomplangan tersebut dengan baik. Ketika tidak hoki, tidak mendapatkan data yang buruk atau susah di misal sukseskan atau apa mungkin bahasanya, itu dia akan menghasilkan hasil yang bias sehingga bisa terjadi misal ada 3 kelas, salah satu kelas itu bisa jadi terpilih semua, terpilih terus dan yang lainnya tidak terpilih karena kebetulan yang dipilih dataset yang dipilih dari salah satu kelas doang. Itulah yang menjadi masalah kenapa biasanya ketika kita menggunakan machine learning itu kita selalu diberitahu untuk menggunakan dataset yang sama per kelasnya itu jumlahnya, karena kalau tidak akan ribet seperti ini. Lalu ada reportnya juga masing-masing algoritma beserta tadi recall, method accuracy, precision, advanced score, MCC. Oke, sekarang terdapat tugas memakai data sendiri untuk mengevaluasi dengan menggunakan step-step sebelumnya seperti contoh tadi. Dengan membandingkan bahwa data itu ada yang balance, ada yang sama proporsi atau mirip, dan unbalance atau tidak seimbang atau tidak proporsi. Terus ditunjukkan kodenya dan diupload ke YouTube seperti yang saya lakukan sekarang. Lalu menjelaskan hasilnya dan opininya. Seperti biasa kita mulai dari library, NumPy, Pandas, Matplotlib. Menggunakan dataset, saya di sini menggunakan dataset dari sklearn yaitu menggunakan loadwine. Itu merupakan dataset yang isinya klasifikasi anggur. Lalu menggunakan mode selection, trend test split, K-fold, stratified fold. Sisanya sama di sini. Loadwine untuk meload dataset wine-nya dan kolom-kolomnya. Lalu kita lanjutkan. Oke, di sini saya ada menambahkan pre-processing scaler di sini karena setelah dibaca dataset daripada loadwine ini, isi dataset itu ada yang range-nya itu dari 1 sampai 10 dan satu lagi itu dari 1 sampai 1000. Sehingga kita tuh tidak boleh memiliki dataset yang terlalu jauh untuk range-nya ya, antara satu tabel dan satu tabel, antara satu fitur dan satu fitur lainnya.
Karena kalau seperti itu, model akan lebih prefer untuk mempertimbangkan fitur dengan range yang lebih banyak seperti 1 sampai 1000 itu dibandingkan dengan 1 sampai 10. Namun karena kita ingin setiap fitur itu memiliki kesempatan yang sama, untuk dibobotkan secara proporsional, sehingga kita harus melakukan di sini kita melakukan scaling. Maka digunakan standard scaler di bagian fitur ya, scaler fit transform, sehingga semuanya sesuai dan tidak ada yang jomplang untuk range datanya. Lanjut ke model decision tree, logistic regression, KNN, dan SVM. Di sini saya tetap menggunakan sama saja, n-split 20, test size 0,3, ke 30% test, 70% train. Lalu untuk n-splitnya di k-fold dan juga stratified fold itu adalah 5 juga. Terus untuk balance dataset evaluation masih menggunakan yang dataset menggunakan yang codingan contoh, lalu meline plotkan dan men-box plotkan. Pada saat pengerjaan memang terdapat kendala di mana sebelum mendapatkan hasil terdapat beberapa warning dari library sklearn, bahwa yang pertama itu dari logistic regression sepertinya belum dapat untuk merucut pada suatu nilai. Hal tersebut dikarenakan iterasi yang kurang dan juga dari karena dari iterasi yang kurang. Maka dari itu saya juga menambahkan iterasi yang menjadi 1000 di sini sehingga dia bisa merucut. Lalu untuk evaluasi balance dataset masih menggunakan codingan yang atas juga, menggunakan line plot dan juga box plot. Lalu ketika mendapatkan hasil dari dataset one ini terdapat 178 sampel dengan fitur yang ke-13. Kelasnya ada di sini tidak urut tapi ada 59, 71 dan 48. Dan proporsinya walaupun tidak sama persis seperti yang iris tadi kan, datasetnya persis sama 50-50. Di sini proporsinya tidak walaupun berbeda jumlah datanya, tapi proporsinya masih kurang lebih sama, tidak terlalu jomplang. Ini berikut merupakan hasil daripada balance dataset dari trend test split, akurasi, cross random split, balance wide. Di sini dilakukan 20 kali iterasi masing-masing buat yang k-fold dan k-stratified dilakukan iterasi 5 kali. Dari hasilnya di sini didapati bahwa decision tree yang paling tidak stabil sebab paling jomplang dia sampai menembus 0,85. Untuk yang sisanya dari logistic regression, KNN, SVM walaupun terdapat jomplang di beberapa titik, tapi kurang lebih masih mengikuti satu sama lain. Lalu untuk hasil ya, untuk balance find di bagian blogspotnya, kita dapat menemukan bahwa di sini hasil daripada algoritma decision tree sangat tidak cocok untuk dataset wine ini, sebab dari akurasi saja kita bisa melihat tidak setinggi yang lainnya. Pertama, yang kedua, kita juga bisa melihat bahwa di sini semakin dia dari trend test split ke k-fold normal ke k-fold stratified, itu
ada improvement, di mana trend test split ini ketika kita melihat baik itu di SPM, di KNN, di logistic regression, dan juga di decision tree, kita bisa melihat bahwa sebenarnya dari outlier ini bisa dibilang dia paling lebar untuk penyebaran datanya dari box ini. Ya mungkin kelihatannya kecil di sini, tapi secara range bukan dari box tapi dari range minimal dan maksimum juga bisa dilihat bahwa dari trend test split ini lumayan besar dibandingkan yang lainnya relatif. Lalu ketika kita melihat untuk yang unbalanced, tentu terdapat perbedaan dengan yang balance, di mana di sini untuk kelas yang 0 atau target yang 0 dan target yang kedua itu di limit jumlah datanya menjadi 25, dan ketika dihitung hasilnya tentu menggunakan spek yang sama, n split 5, terus total itunya 25, maka didapati hasilnya dari total sampel 121, target distributionnya 71, 25, 25. Nah, di sini berarti ada yang jomplang nih di kelas yang 1, 71, sisa 25. Proporsi juga jomplang, ada yang sampai 60, 0,6. Di sisanya masih 0,2. Hasilnya lebih jomplang. Kalau misalnya kita bandingkan yang unbalance ini dengan yang balance, kita bisa melihat bahwa yang unbalance ini tikungannya dia lebih tajam ke bawah. Tadi yang paling bawah kita bisa lihat dari decision tree ini ya, itu 0,85, tapi sekarang dia turun lagi jadi 0,8. Kita bisa bahwa terdapat perburukan ya ketika kita tidak menggunakan dataset yang sepadan, yang jumlahnya sama datanya. Dan di sini kita bisa lebih melihat perbedaannya. Di sini kita bisa melihat logistik dan juga SPM. Di sini yang kelihatan relatif stabil dia. Karena untuk angka-angkanya dia tidak terlalu berbeda pindahnya. Sedangkan yang KNN walaupun memang mengikuti, tapi dia lumayan berbeda jauh. Ada yang sampai 0,9 turun bahkan terus naik lagi jauh. Bisa dibilang tidak stabil juga untuk KNN di kondisi seperti ini. Dan untuk box plotnya, di sini kita bisa melihat bahwa untuk stratified itu, default stratified, bisa dibilang dia paling ideal lah untuk dipakai ketika menggunakan dataset seperti ini. Ini dataset hanya 121 sampel doang. Sehingga untuk dataset yang sekecil itu, ketika kita menggunakan default stratified yang ibarat kata walaupun dia memang ngambil acak dan juga ngambil acaknya beberapa kali, tapi dia terdapat kondisi di mana dia akan memperhatikan proporsinya. Dan kita bisa lihat di sini hasilnya jauh lebih baik. Contoh kita bandingkan dengan decision tree yang test split. Di sini range-nya dia gede dia dari maksimal minimalnya, tapi ketika menggunakan default stratified menjadi lebih kecil untuk persebaran datanya. Begitu juga di logistic regression. Di sini range-nya lumayan besar, namun ketika menggunakan stratified lebih kecil. Sama juga di KNN lebih besar. Di sini malah terlalu presisi. Dan SPM juga sama. Range-nya lebih gede ketika menggunakan default stratified lebih kecil. Seperti itu. Lalu untuk matrix reportnya, jadi modalnya, metodenya, accuracy, precision,
recall, award score, dan MCC. Itu untuk yang balance, dan yang unbalance juga sama. Namun untuk memudahkan visualisasi disarankan untuk melihat dari box plot dan line plotnya saja. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan dari Pak Kris juga teman-teman. Saya izin tutup. Terima kasih banyak.